Oke teman-teman, nah seperti aku bilang kemarin, aku akan ketemuin teman-teman atau saudara-saudara aku yang orang Batak. Which is walaupun aku bukan orang Batak, tetapi aku udah kawin dengan istri aku, yaitu dia orang Batak guys. Tetapi sekarang aku mau cari lagi orang atau orang-orang Batak khususnya di Adelaide, dan mungkin mereka akan share pengalaman, share pekerjaan atau apapun itu. Kita langsung tanya aja. Sekarang aku udah ketemu dan udah datang di rumah kakak ini, yaitu Kakak Sarah. Halo Kak, apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik. Maaf Kak, satu aja baik. Oke, nah sekarang aku udah di rumah kakak sekarang dan sangat spesial banget ya aku datang di sini, dan terima kasih banyak Kak udah buka pintu buat kami. Dan sekarang aku pengen tanya-tanya ke kakak, kita cungkil dulu. Mungkin ada ilmu atau apa advice dari kakak sehingga kalian yang orang-orang Batak khususnya bisa datang ke Australia guys. Oke, halo Kak. Halo. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan Kak yang aku mau tanya. Nanti kakak bisa tanya dan sekalian bisa jawab gitu kan. Boleh Kak sedikit nama kakak, baru apa, dan Batak di mana Kak? Daerah mana kakak? Oke. Halo semuanya, saya Sarah Boru Gultom. Sebenarnya saya setengah Batak ya. Mama saya Boru Jawa, bapak saya Marga Gultom. Asalnya dari Samosir, Pulau Samosir di Sumatera Utara. Kalau ibu saya dari Jawa Timur, Madiun. Jadi ketemunya di Jakarta, kemudian jadilah saya. Saya dari Jakarta, saya sudah di Adelaide dari 2010. Jadi belum cukup lama, masih banyak yang lebih lama lagi. Tapi ya, saya udah menganggap Adelaide seperti rumah kedua. Oke, siap Kak. Jadi kakak itu ternyata dari Batak merantau ke Jakarta, terus dari Jakarta ke sini lagi ya? Orang tua merantau. Orang tua merantau, akhirnya lepas dari orang tua ke sini juga gitu ya. Oke, terima kasih. By the way, kakak bisa Batak nggak? Ngomong sedikit atau ada? Nggak? Aduh, sayangnya nggak bisa. Itulah yang saya sesalkan. Jadi kalau kalian bisa belajar bahasa Batak, belajarlah supaya kalian tahu kalau ada yang ngomongin di belakang. Itu Kak, benar banget itu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian yang merantau, kalian harus bahasa Batak juga. Aku juga lagi belajar nih bahasa Batak. Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini kakak dulu pakai visa apa bisa nyampe ke Australia? Saya dulu korban suami. Jadi saya visa dependent dengan nomor visa itu 457, visa kerja. Mungkin sekarang udah nggak ada ya. Yep. Tapi ya dulu itu kira-kira setara dengan skilled visa. Yep. Working visa. Oke, jadi berarti ikut suami ya Kak ya kemarin. Suami orang mana? Sama orang Batak juga, Marga Sitorus. Kita ketemu di Indonesia, ketemu di Jakarta, kita nikah. Kemudian suami dapat kesempatan kerja ke sini. Ya akhirnya dia tawarkan gimana kalau kita sama-sama pindah ke sini, dan kita pikir karena waktu itu ini ya namanya masih muda, anak juga. Waktu itu saya baru banget punya anak, jadi kita pikir it's a good opportunity lah untuk membangun keluarga di sini. Oh, jadi ternyata abang itu yang pernah ikutin acara Manortor, apalagi acara apa? Bonatown itu ya Bang? Bonatown, iya. Saya juga. Saya juga loh. Ternyata kakak juga pernah ada guys. Kalian bisa lihat video sebelumnya, kakak adalah salah satu pengurus ya Kak ya? Saat ini pengurus, kami bertiga pengurus, saya dengan 2 rekan lagi. Suami sebagai pendamping. Enak. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Di video sebelumnya yang Bonatown itu, abang udah ada di situ. Beliau sempat menjelaskan tentang acara Bonatown, makanan dan kegiatan apa itu Bonatown. Kalian bisa lihat video sebelumnya ya guys ya. Oke, di sini kakak kerja apa Kak? Kalau saya di sini kerja sebenarnya karena saya di sini mengikuti suami, sehingga latar belakang pendidikan saya di Indonesia itu sayangnya nggak kepake di sini. Mungkin bukan tidak bisa diterapkan secara profesional, kecuali saya mulai lagi dari awal. Nah, waktu itu dengan kondisi saya punya anak kecil, saya lagi ngurus ini itu, dan kalau saya dengan dependent visa kan masih ini ya, international student harganya, jadi kok kayaknya sayang banget. Jadi bahkan untuk bayar childcare juga waktu itu belum dapat subsidi sampai kita dapat PR. Jadi ya menurut saya ya udahlah, mungkin fokus waktu itu harus ke hal lain. Kemudian ketika sudah ada kesempatan, kok saya pengen fokusnya cepat dapat duit gitu. Gitu. Kalau saya mulai lagi ngambil bachelor degree lagi, it takes longer gitu loh. Dan
dan mungkin ya akan dapat kesempatan lebih bagus lagi. Tapi saya pikir udahlah, bagaimana saya bisa nambahin uang dapur, tapi juga sesuatu yang bisa saya cepat lakukan. Jadi saya ambil sertifikat 3 dan 4 di Aged Care Disability dan di mental health juga. Ya saat ini saya kerja sebagai support worker untuk home care, elderly dan disability. Wow guys, ternyata kakak ini ternyata sama pekerjaan dengan istri aku ya guys. Dia tapi lebih ke support worker dan terus apa disability juga kayak. Rumah-rumah. Oh, ke home care kayak gitu. Apa community gitu ya? Community. Yes, community. Oke, wow, ini kayaknya lebih senior nih. Sayang kamu harus tanya-tanya sebeliau. Oke. Nah yang terakhir Kak, ada nggak sedikit advice untuk teman-teman, khususnya orang-orang Batak, teman-teman Batak yang mereka mau kesini kayak gitu? Apa sedikit nggak? Iya, kalau menurut saya setiap saat itu kan kesempatan selalu berbeda-beda ya. Mungkin dulu saya kesempatannya adalah seperti itu. Ada skilled worker. Mungkin sekarang sedikit berbeda dan mungkin sekarang banyak jalur lewat WHV, lewat studi gitu. Jadi kalau menurut saya apapun itu jalurnya, kalian ambillah kesempatan sebesar-besarnya, buka wawasan juga seluas-luasnya dan banyak bertanya dengan jalur yang benar. Jangan cuma tanya si A si B tapi ternyata ngawur semua gitu. Lebih baik tanya, kalau perlu bayar profesional untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yes, Gitu. benar Kak. Supaya jangan waktu dan uang terbuang percuma. benar. Gitu. Dan tetap semangat, banyak berdoa juga. Iya, ini berisi banget guys. Jadi tetap semangat, tetap berdoa. Jadi informasi yang kalian dapat jangan cuma satu, tetapi dari berbagai macam tempat-tempat guys. Mungkin ada lagi Kak? Satu lagi, kalau kalian sudah pernah ke sini, banyak-banyaklah bergaul dengan komunitas. Yes. Gitu. Karena informasi itu nggak cuma berhenti ketika kalian mau ke sini, tapi ketika di sini. Karena mungkin nanti ada kesempatan pekerjaan, tempat tinggal, atau mungkin barang-barang, ya hal-hal kecil lah yang mungkin ya remeh buat kita, tapi ternyata ternyata ada opsi lagi yang lebih bagus, apa tidak gitu. Makanya buka pergaulan, kalau kalian bisa ada komunitas yang bisa diikuti. Gitu. Karena itu pasti berguna. Kayak contoh kita komunitas Batak ada kan Kak? Oh ada, Apa namanya, Kak? Parbasa kalau di South Australia. Jadi kalau kalian orang Batak datang ke sini harus datang ke harus perkara cuma ikut sosial medianya, ikut aja. Siapa yang tahu ada informasi berguna kan? Exactly. Penting. Penting. Oke, satu kata dari aku mungkin kakak bisa ikut. Horas. Horas. Marjua-jua sih. Enggak jadi deh. Horas majua-jua. Ya, gitu. Horas maju-jua. Oke, harus semangat. Thank you Kak. Sampai jumpa Kak.